Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuka Zoom Meeting dan mengoperasikannya seperti itu. Nah, pertama kita harus menginstal Zoom Meeting. Nah, kita bisa search. Nah, ini nanti di sini kita download. Setelah download, kita bisa langsung menggunakan fitur-fitur yang ada. Nah, karena berhubung bagi guru atau pendidik, maka yang perlu diperhatikan adalah kita menggunakan yang new meeting, karena kecuali ketika kita mengikuti seminar atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita diberikan link, karena kali ini akan menggunakan untuk pembelajaran, maka kita menggunakan yang new meeting kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh juga bisa dijadwal di Google Calendar. Tapi ini agak sedikit ribet karena harus melakukan pengumpulan email. Nah, pengumpulan email ini harus didata per anak. Jadi, semua anak itu kita harus punya datanya dan baru nanti dimasukkan ke Google Calendar. Itu otomatis 30 menit sebelum pertemuan akan ada notifikasi kayak gitu. Tapi cara yang lebih mudahnya atau lebih simpelnya kita new meeting aja kayak gitu. Nah, pertama kita bakal langsung bisa melihat kamera kita tuh langsung otomatis nyala. Dan juga kita diberi pilihan apakah akan menggunakan kamera speaker dari laptop ini gitu. Kita langsung join aja. Nah, untuk pilihannya sendiri, kita bisa menggunakan berbagai jenis speaker atau mikrofon sesuai dengan laptop yang kita gunakan. Jadi, nanti kita bisa menggunakan sama dengan sistem atau sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, untuk video sendiri, kita bisa mengaturnya ya. Misal kita mau menggunakan virtual background. Nah, ini kita bisa dapat dari sini, atau kita menggunakan filter, atau bahkan kita mencarinya dari media yang kita punya. Jadi kita misal punya gambar dari seminar kayak gitu, nanti mereka sudah mengirimkan gambar, kita bisa memasukkannya di sini. Kalau misalnya laptop yang mungkin sudah agak lama, nah itu disarankan menggunakan background yang berwarna hijau. Nah, dari video sendiri juga bisa kita atur apakah videonya itu mirror atau tidak kayak gitu ya. Nah, nanti kalau udah di setting, kita close aja, terus kita nyalakan videonya, nanti bisa kelihatan perubahannya kayak gitu. Selanjutnya ada security. Nah, di sini kita bisa mengatur jalannya meeting. Apakah kita ingin mengunci pertemuan ini atau kita membuka bagi siswa yang ingin masuk kayak gitu. Dan kita juga bisa mengatur apakah siswa-siswa kita itu bisa share screen, bisa melakukan chat, bisa rename, bisa unmute, atau kita pengen mereka tuh tetap bersuara kayak gitu ya. Bisa diatur di sini. Nah, partisipannya sendiri nanti kita bakal coba nge-add, tapi agak belakangan aja. Selanjutnya di chat. Nah, chat ini bisa kita tujukan untuk semua siswa atau semua orang, atau bahkan kita memilih beberapa saja, atau bahkan mungkin dengan privat, atau kita bisa menunjukkan kepada salah satu saja gitu. Selanjutnya ada fitur reaction. Nah, reaction ini nanti akan langsung muncul. Biasanya tuh kalau kita ingin lebih simpel, ketika ada sesi pertanyaan, kita bisa mengutarakan seperti ini. Bagi siswa yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand atau menunjukkan kehadirannya lewat reaction gitu, atau ketika kita ingin mengecek kehadiran dari siswa itu.
Kita coba share screen ya. Nah, ketika share screen juga ini sebenarnya disesuaikan dengan laptop dari masing-masing guru sih, karena ada beberapa yang tidak selengkap ini. Cuman kali ini saya akan coba untuk share screen yang ini aja. Nah, ini ketika kita share screen seperti ini, kita mungkin tidak akan bisa melihat partisipan, tapi dari pesertanya bisa melihat apa yang sedang kita buka di laman ini. Misal kita mau searching ya. Nah, misal kita ingin menunjukkan suatu teknik atau apa. Nah, ini aku coba cari apa kelebihan sistem daring. Nah, ini kita bisa sambil menjelaskan kepada siswa gitu ya. Nah, selain buka Google, kita juga bisa banget buat share screen tentang PowerPoint atau PDF, video kayak gitu. Ketika sudah selesai, maka bisa kita lanjut untuk stop share. Nanti tampilannya akan kembali seperti ini. Nah, sekarang untuk membagikan link kepada siswa gitu ya. Nah, link ini bisa kita akses di pojok kiri atas di bagian yang warna hijau ini. Terus kita bisa copy link. Nah, setelah itu kita bisa membagikannya di grup WhatsApp gitu ya. Nah, mungkin bisa sambil menunggu siswanya untuk join ya. Nanti kalau misal mereka kesulitan untuk mengakses link, nanti bisa pakai partisipan ID atau menggunakan meeting ID dan passcode-nya ini. Nah, di sini ketika ada siswa yang masuk, kita harus mengadmit satu persatu ya. Nah, ini ketika ini siswanya itu bukan merupakan siswa dari kelas Bapak Ibu guru, mungkin nanti bisa langsung di remove aja atau tidak usah diizinkan untuk masuk. Tapi ketika memang sudah mengetahui bahwa dia adalah siswa dari Bapak Ibu, mungkin bisa di-admit saja. Atau mungkin kita bisa mem-message-nya, ada pesan apa kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan berbagai pilihan. Salah satunya kita bisa melakukan chat privat, terus kita bisa meminta dia untuk menyalakan kamera, menjadikannya host, karena posisinya ketika kita membuat room Zoom berarti kita merupakan host gitu ya, dan kita bisa memindahkan host ini ke siswa kita atau kepada asisten kita. Misal kita juga bisa mengganti namanya dengan nama yang kita inginkan, misalnya kelas 7A siapa gitu, kayak gitu bisa. Atau kita bisa memindahkannya ke waiting room kayak gitu, atau malah kita remove kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada fitur record. Nah, record ini bisa kita gunakan dari awal. Kenapa? Karena ketika kita mungkin banyak siswa yang berhalangan hadir. Nah, kita menginginkan mereka tuh juga tahu materi kita pada hari ini. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mereka bisa melihat ulang gitu. Nah, tayangannya nanti bisa masuk ke penyimpanan laptop kita kayak gitu. Nah, setelah udah kita bisa upload di Google Drive atau langsung membagikan filenya itu aja gitu. Nah, view-nya sendiri itu bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Kayak gini misal. Nah, kalau speaker view ini artinya yang sedang berbicara itu bisa
tampilannya seperti ini. Nah, nanti kita pokoknya tampilannya tuh pembicara atau orang yang sedang berbicara itu ada di bawah, sedangkan partisipannya tuh di atas kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa merubahnya menjadi gallery view. Gallery view itu misal ada 25 anak, nanti bentuknya akan 5x5 kayak gitu. Atau menggunakan full screen. Nah, karena ini sudah full screen ya. Jadi nanti untuk full screen sendiri nanti kita ambil dari sini. Nah, apabila kita ingin keluar itu bisa pencet ESC atau exit full screen kayak gitu ya. Nah, mungkin dari penjelasan yang sudah saya jelaskan ini sudah saya bahas semuanya ya, kayak gitu. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan di sini tuh, nah kalau di sini kita bisa langsung untuk menggunakan fitur-fitur yang lain, kayak misalnya nih kita nge-mute audio, terus kita bisa start video, merename nama kita, terus oh ya, kita bisa banget buat ngepin. Pin ini biar kalau misalnya partisipannya tuh banyak, kita bisa menjadikan dia tuh selalu terlihat, dalam artian itu selalu ada di atas, jadi kita nggak akan ketinggalan dari yang disampaikan. Misal nih kita tuh lagi ada anak yang presentasi kayak gitu, nah kita pengen bisa melihat penjelasannya tuh lebih jelas, itu nanti kita bisa memanfaatkan fitur dari pin ini gitu. Nah, kalau mau remove juga tinggal di remove aja kayak gitu. Selain itu kita juga bisa nge-hide ini atau nge-hide wajah kita sendiri kayak gitu bisa ya. Foto profil kita juga bisa banget dirubah ya, bisa kita perbesar atau mungkin kita rubah langsung saat adanya rapat kayak gitu. Nanti tinggal disimpan aja, atau mungkin kalau ketika kita kepencet itu tinggal di cancel kayak gitu. Kita juga bisa menyalakan mute dari tampilan ini, tidak perlu ke bagian pojok kiri bawah kayak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah end video kayak gitu ya. Nah, di end video ini kita bisa meninggalkan rapat atau mungkin menyelesaikan rapat untuk semua partisipan kayak gitu ya. Nah, karena kita posisinya host kayak gitu. Nah, tapi perlu diketahui bahwa Zoom saat ini tuh hanya menyediakan 40 menit gratis ketika kita join videonya kayak gitu. Jadi mungkin ketika ingin lebih dari 40 menit bisa kita membuat linknya itu lebih dari satu kayak gitu, untuk mengantisipasi ketika pembelajaran itu nanti lamanya lebih dari 40 menit. Nanti tidak ada pemberitahuan, langsung akan keluar sendiri sih gitu. Nah, sekarang mau coba untuk end meeting for all. Kita yang live meeting dulu deh. Nah, terus gitu. Nah, kita join lagi pakai link yang sudah kita share tadi ya. Nanti akan seperti ini ketika kita ingin join lagi. Nah, tampilannya juga bakal kayak gini lagi gitu. Nah, ketika sudah, kita tinggal end meeting untuk semuanya gitu. Sudah selesai. Nanti kita sudah mengakhiri pertemuan pada hari ini.